Jadi ketika nanti seseorang itu melahirkan dalam usia kehamilan yang belum sempurna, misal kehamilan itu memang sudah lahir secara normal tapi di usia 7 bulan, 8 bulan, itu nanti tetap dikatakan nifas. Dan juga sama halnya dihukumi nifas ketika nanti lahirnya itu keguguran atau biasa disebut dengan miskram. Jadi sebuah janin itu gagal untuk dilahirkan secara sempurna, meskipun nanti itu usia kehamilan masih 1 bulan atau 2 minggu, meskipun bentuknya masih berbentuk gumpalan darah. Jadi darah yang dia keluarkan itu nanti dihukumi hukum nifas ketika memang memenuhi syarat-syarat nifas. Jadi saya anggap sudah jelas pengertian nifas itu nanti darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, baik nanti kelahiran yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Dan adapun nanti darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi atau lahirnya janin, maka ini disebut dengan darah tolkin. Ini nanti bukan darah nifas ya, karena kita kembalikan ke hukum dasar. Ketika hukum dasarnya ini menjelaskan bahwasanya darah yang keluar setelah kosongnya rahim itu darah nifas, otomatis ketika rahim ini belum kosong, darah yang mengiring-iringi, kalau bahasa Jawanya biasanya mengiring-iringi atau menyertai kelahiran bayi ini, darah yang keluar bersamaan dengan bayi yang lahir, ini bukan disebut darah nifas, melainkan ini disebut dengan darah tolkin. Jadi perbedaan ketika nanti bayi ini lahir, ada kalanya sebuah kelahiran itu memang lancar, dan ada kalanya ketika nanti sebuah kelahiran itu kurang lancar atau mengalami kendala. Maka ketika dalam situasi selama ini proses pelahiran tapi rahim belum kosong secara total atau masih proses dalam melahirkan, darah yang dia keluarkan ini tetap dinamakan darah tolkin. Baru setelah nanti janin yang keluar secara sempurna, secara keseluruhan dari rahim memang benar-benar kosong, maka nanti darah setelah itu jika mengeluarkan darah maka disebut dengan darah nifas. Adapun nanti jika darah yang keluar di antara 2 anak kembar, ketika misal seseorang itu melahirkan 2 anak kembar, antara anak ke-1 dan anak yang kedua itu memiliki jarak, di mana jarak ini yang lumayan panjang. Kalau pada umumnya mungkin hanya beberapa menit, tapi ada kalanya 2 anak kembar itu terlahir dalam waktu yang berbeda, di mana satu terlahir di pagi hari dan satu terlahir di sore hari. Jadi ketika dalam jangka waktu di mana darah yang keluar di antara anak pertama dengan anak kedua, maka ini nanti disebut dengan darah fasad. Jadi ketika di waktu pagi dia melahirkan baru yang pertama, kemudian dia melahirkan lagi di waktu sore hari, maka jangka antara waktu pagi dan sore ini pasti sudah melewati waktu-waktu sholat. Karena di jangka waktu pagi sampai sore ini darah tetap keluar, maka ini disebut dengan darah fasad, meskipun nanti dia melahirkannya belum adaan selesai karena dia melahirkan 2 anak kembar. Gimana hukum darah fasad ini? Darah fasad ini dihukumi seperti orang istihadah. Jadi bagaimanapun keadaan orang itu, jika dia mengalami keluar darah fasad, dia wajib melakukan hukum-hukum sholat dan lain-lainnya yang telah dijatuhkan pada orang suci pada umumnya. Maka sholat dia seperti orang istihadah. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir, orang ini bagaimana cara dia melakukan sholat dalam keadaan posisi dia telah melahirkan dan dia belum selesai dalam melahirkan ini. Dia tetap berkewajiban sholat dengan catatan sholatnya orang
istihadah, di mana dia wajib membersihkan tempat keluarnya darah, membalutnya dengan kain, sholat di tempat yang sholat itu sah dengan memenuhi syarat-syarat sahnya sholat seperti tempat, pakaian, dan lain-lainnya. Jadi orang yang mengalami situasi ini tetap wajib sholat meskipun keadaan seperti kita tidak memungkinkan, tapi selama dalam jiwa manusia itu masih berhembus nafas, maka bagi manusia itu masih tetap berkewajiban sholat, karena hukum itu mudah. Gini, hukum itu ada rukhsah. Jika dia tidak bisa sholat dengan berdiri, nanti ada kalanya dia boleh sholat dengan cara duduk. Kalau duduk dia tidak bisa, maka dia bisa dengan cara tidur miring atau tidur terlentang. Kalau dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia cukup dengan isyarah mata, dengan seperti itu. Kalau untuk wudunya, orang yang seperti ini otomatis dia tidak memungkinkan untuk jalan, atau mungkin saja bisa. Ini nanti ketika dia kesulitan untuk pergi kamar mandi, dia bisa diwudukan. Tuh. Kenapa dari awal saya katakan bahwasanya kita itu ketika mempelajari sebuah hukum, maka kita tidak bisa untuk menjeda-jeda atau men-skip-skip. Ketika nanti kita jeda-jeda meloncat, ini nanti akan menimbulkan kebingungan. Kalau tidak seperti itu, lebih fatalnya akan menjadikan salah paham tentang hukum, di mana nanti kamu mempelajari bahwasanya sholat itu boleh semampunya, memang boleh,